Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali. Wani. Yo. Berarti 6 bulan nggak ada kegiatan Pak Remi? Lebih rasanya. Lebih. Yes kayak iki kayak pasca Covid selesai. Mirip wis ceritanya padha ambek ono akun YouTube sing podcast. Ya. Sering podcast hari gak ono anu soalnya sing salah satu host iku rap. Oh. Iya. Jangan-jangan ini YouTube-nya gitu. Iya. Piye, Pak? Kabar Alhamdulillah. Sehat Mas Rusdi dan mungkin agak langsing karena agak langsing. Turun 20 kilo Mas Rusdi. Jadi sedang menikmati. Itu turun karena ada something apa program? Iya, soalnya gini Pak, saya jujur aku lek ono kanca ta awalnya lemu pas anu iku takon urus sungkan. Iya kan diabetes gitu kan. Iya, itu aku alhamdulillah kudu diabetes. Itu bagus dia. Mungkin aku mendelok, aduh, takon yo sungkan. Ya, ini sebetulnya bajunya ini enggak cukup sebelumnya dari atribut tribun. Sekarang sudah cukup. Nggak cukup. Biasanya saya siapa? Saya itu berat badan ini Mas Sus, hampir ke 100. Jadi baju ini dari 2XL ini sudah mau ke arah 3XL. Nah akhirnya dari 98 sekarang jadi 78 lah. Waduh. Jadi 4 bulan lah. Jadi ya lumayan lah. Sekarang kayak anu lah ya, apa namanya, Rio Dewanto lah. Iya. Enggak, karena ya dulu tuh seringnya Kim Jong Un. Sekarang saya Rio Dewanto atau Joe Taslim lah. Iya. Kok meler, Rek? Iya. Enak. Biarkan netizen yang memilih. Nanti komen ya, suka gendut atau kurus gitu ya dia. Tapi yang komen cewek gitu kan dia. Waduh. Ya kan silaturahmi. Oke, silaturahmi bisa nyambung ke yang akhirnya pinjam dulu 100. Iya. Kenapa, Pak? Papa Remi TV kok vakum? Vakum karena ya banyak juga sih Mas Rus DM Instagram Papa Romeo. Mungkin karena ya itu tadi pada saat itu kan bikin YouTube ini Covid kan. Ya Covid kan. Akhirnya ada aktivitas itu work from home. Ada aktivitas ini yang kita pulang lebih cepat dari jadwal biasanya. Dan mungkin kalau kita pekerja kantoran pasti ada waktu yang berkurang di sana karena fokusnya kan belum yang nanti pembatasan dan sebagainya. Pengen satu hal yang baru, akhirnya nyobalah YouTube. Alhamdulillah akhirnya silaturahmi, kenal sama Mas Rusdi, sama Pak Produser Mas Hermawan gitu kan, dan teman-teman yang lain. Ya itu sih. Ternyata kontennya juga diterima juga gitu loh. Alhamdulillah juga ya. Memang Pak, soalnya bahkan kalau di Surabaya ini ya, nggak ada sih. Banyak Mas Sus. Nggak ada yang di YouTube konten yang mengulas pertandingan. Iya sih. Dengan sampai kalau waktu itu kan sendirian. Iya. Nggak ada kalau kamu nggak ada. Ya mungkin kalau ke YouTube ya yang Surabaya ya. Sampai tembus collab Binder Sing loh. Iya. Bung Binder ya. Ya itu dikomunikasikan dengan Om Tony pada saat itu. Tony Rompilu. Papa, ini ada gini ya. Saya sungkan juga gitu kan. Maksudnya ya apa sih? Ini pandit. Istilahnya kan kayak gini kan pandit ya. Pandit football yang nggak punya lisensi sebetulnya gitu kan. Nggak punya lisensi tapi karena suka dengan sepak bola, akhirnya cobalah kita masuk di Persebaya. Kan awalnya itu. Ternyata kita ngomong seperti ini, ada kok yang satu frekuensi dan satu pemikiran nih dengan kita. Bahkan ketika memang momennya pas dan mungkin suasana hatinya dirasakan oleh teman-teman, di situ mungkin dia mulai subscribe, mulai follow. Ternyata makin lama ya makin ya ada yang mau dengar saya ngomong gitu loh. Jadi
Ya alhamdulillah. Jadi memang Pak ya, Covid kemarin itu juga ada hikmahnya juga ya. Ada hikmahnya. Jadi ya. Ya aku aktif bukan aktif ya. Nama itu nyemplung nang YouTube itu ya gara-gara Covid itu. COVID kan, ya. Jadi sampai ketemu papa. Aku mungkin kalau nggak ketemu papa mungkin nggak bisa sih. Ada sesuatu ya. Ada story ya kita ya Pak ya. Ya itu semua kan Gusti Allah ya Mas. Tapi Allah. Melalui papa. Yang nggak cukup. Nggak yang sebagai perantara. Iya karena juga waktu itu lagi apa namanya lagi punya sebuah usaha gitu kan, dan pada saat itu kan aku kenal Mas Rusdi ini kan dia jago lah desain. Enggak jago lah. Ya jago menurut bisa saya. Bisa lah. Sangat dan oke gitu loh. Dan akhirnya sempat hampir 1 tahun ya Mas Rus. Bisa. Ya, tak pegang gitu dong. Karena waktu itu beli lisensi, nah karena sudah beli lisensi untuk nyiarkan suatu pertandingan Liga Inggris pada saat itu, ya sayang juga kalau nggak dibuatkan konten di Instagramnya. Ini aku Mas Rusdi lah yang mendesain dan ternyata di-mention gitu loh. Dan alhamdulillah. Promoin Pak. Enggak usah. Nanti banyak yang lihat. Aduh, bocor semua nanti. Gitu. Tapi oke lah Mas Rusdi ini, gitu kan aku banyak berutang budi dengan beliau. Nah ya kewalik. Artinya kalau saya bilang sih satu pertemanan yang positif lah gitu loh ya. Simbiosis mutualisme. Umar Buko bahasanya apa tuh Mas? Iya. Yes. Ya itu akhirnya kemarin itu sempat pertandingan lawan Madura United. Karena saya mungkin sekarang itu udah agak nggak pede di kamera itu kan. Karena kamera semua sudah tak jual Mas. Gitu kan. Kenapa Persebaya seperti ini kan gitu ya? Iya. Sampai akhirnya aku cuman posting di Instagram bola bundar gitu kan. Yang main bola ini simple gitu loh. Ya, main bola ini simple. Ya kamu mau main ball possession, kemudian kamu mau main pragmatis, terus menggunakan counter attack gitu kan, ala Mourinho. Nah, ini kan konsep dasar kalau kita ini saya selalu menyebut awam sekali terhadap sepak bola. Gitu kan. Nah ini nggak saya lihat di Persebaya, nggak tahu konsepnya mau seperti apa gitu. Mau ball possession, apa pragmatis kan nggak ada. Nggak ada. Musim ini ya. Musim ini lebih tepatnya dan apa ya kalau kata beberapa pandit-pandit football itu football ini entertain gitu. Ya. Kemudian ada visi gitu loh ya. Ada visi kita mau 3 poin gitu kan. Nah 3 poin ini mau pakai cara apa gitu kan. Nah itu kan masuk dalam skema gitu. Oke, main pasti bola-bola pendek. Nanti di 16 pertahanan lawan salah passing. Main long ball, strikernya nggak kuat gitu kan. Di bola-bola atas, speed nggak kuat. Gitu. Kemarin kan lihatnya waktu itu masih strikernya Wildan Ramdhani. Sampai saya itu berpikir ini mau apa gitu loh. Itu misal striker utama kan, striker utama Persebaya saat ini kan masih Paulo Henrique ya. Mau nggak mau lah ya kita ya. Ya nggak ada bedanya ya gitu. Ya itu ya. Kok saya itu selepas David da Silva ya Mas ya kan, selepas David susah jadi striker gitu ya. Sampai sekarang lah. Ya. Sampai sekarang, gitu kan. Mungkin pasca David ya, striker yang mungkin agak membekas, gitu kan, yang punya karakter bermain yang bisa memberikan dampak dalam permainan Persebaya, Wilson. Walaupun saya juga cinta sama Amido Balde, gitu loh ya. Wow. Ya iya dong. Ada tandukan Balde yang nggak umum waktu itu, ya kan? Yang jaraknya itu kayak lawan Persib nggak sih itu? Lawan Persib kan? Iya dah. Iya. Yang ya itu berkesan gitu ya. Ada gol-gol yang berkesan gitu kan. Nah, tetapi Wilson ini lebih memang nggak mencetak gol, tetapi kalau saya lihat bisa menarik pertahanan lawan
Sehingga waktu itu TC yang dapat sama Bruno lah. Sama Bruno ya. Yang dapat akhirnya bisa panggungnya. masuk, dapat panggungnya gitu loh. Nah setelah pas itu juga mau apa ini sebetulnya main itu. Kita bingung gitu loh Mas. Jadi kayak sama seperti perasaan yang saya rasakan itu ketika kita di SMA mau tanding lawan SMA mana gitu kan. Iya nggak ada konsep, pokoknya kon maino gitu. Yang saya lihat ya gitu kan. Jadi apalagi ini saya ini kan bukan pelatih, tapi kita kan main PES. Main PES ya. Nah kita ini bisa tahu tuh mana pemain yang berkarakter bertahan, mana yang berkarakter menyerang. Itu kan ada. Nah ini kita melihat ada 3 gelandang bertahan main dalam satu pertandingan. Hidayat, Cobra, Rival. Dan saya sampai berpikir, memang kita musuh Barcelona. Lu kan gitu konsepnya toh. Ini gimana sih konsepnya gitu loh. Ya gak bakal bisa nyerang lah. Oke, kita mundur ke belakang nih ya. Awal-awal musim inilah. Oke. Waktu siapa masih Coach Aji lah ya. Coach Aji kan sering ngomong kita main dengan cara Persebaya. Ya. Cara seperti apa maksud dia? Bahkan awal-awal musim itu kita tuh udah nggak nemu pattern permainan kita kan ya. Sepakat. Itu pemain pilihan dia loh. Terus apa yang salah? Strategi, pemilihan pemain. Nah kalau saya lihat ya beberapa media Persebaya ya. Kalau saya lihat bahasanya adalah membebaskan pelatih memilih pemain. Yang saya lihat ya di media gitu kan yang selalu disampaikan. Nah, Coach Aji ini sebetulnya sudah hampir 3 musim atau 4 musim sih di Persebaya. Itu paling lama loh pokoknya. Paling lama. Artinya mungkin pada saat itu sempat di peringkat 4 atau peringkat 5 ya, zaman eranya Diego Campos. Runner up dong. Runner up ya, Diego Campos ya. Diego Campos ya. Setelah itu turun malah posisinya ya. Waktu zaman COVID berhenti yang the winning team lah katanya tuh ada Konate, Mahmud Eid gitu kan. Sempat juara lah waktu itu. Sempat juara. Kemudian masuk ke Bruno dan TC juga ya not bad lah. Nah, semakin ke era yang sekarang itu kan sampai beliau akhirnya di-cut oleh manajemen. Kok saya melihatnya overconfidence. Yang saya lihat ya. Overconfidence jadi bisa membuild in meramu pemain-pemain baru atau pemain-pemain muda kemudian dirangkai. Jadi kan panasnya pasti di putaran kedua tuh. Iya kan? Yeah. Nah, mau the winning team sekalipun, oke, Gubernur Jatim juara. Oke. Tapi pada saat pertandingan melawan Persipura kalah. Melawan Persik seri COVID. Artinya ya tetap nggak panas gitu loh di putaran pertama gitu kan. Nah, ini kelihatannya nggak bisa atau mungkin strateginya ketebak bisa jadi. Pemainnya grade A nggak sih? Untuk musim ini? Musim ini? Nggak ada grade-nya. Nggak ada grade? Ya, ada. Cuman ya bukan A gitu. Bukan aja. bukan A ya. Mau Reva balik kayak. Tetapi siapa yang di sampingnya gitu kan? Iya. Siapa tandemnya gitu loh. Terus Wildan Ramdhani. Ya, ketika main di Persita juga saya nggak denger-denger banget gitu loh. Jujur. Ya, kalau daripada Paulo Henrique, kemudian Wildan Ramdhani ini sekali lagi opini saya pribadi ya. Saya kok mending Samsul Arif sih? Iya bener sih. Bener loh Mas. Jauh dong. Visi bermainnya, cara dia bermain di era modern ya. Kalau tadi sempat diskusi sama Mas Rusdi, ya nggak bisa striker sekarang. Nunggu bola gitu loh ya. Iya. Nah, nunggu bola oke. Playmakernya ada nggak? Sampai memaksakan seorang winger main di tengah loh itu. Nah, itulah kacaunya. Iya kan? Jadi itu tadi ini mau apa sih Persebaya ini?
Gitu. Jadi kalau nanggepin omongan papa itu berarti ini salah perekrutan pemain. Bener gitu, bisa jadi gitu. Ya, yang merekrut pemain siapa? Iya, kalau dari Kan kita nuntut siapa yang paling salah kan? sih. Nah, pemain ini kan dipilih oleh siapa? Pelatih. Berarti kan Coach Aji. Kalau kita ke sana ya? Ya. Cuman kan kita nggak tahu apakah ada budget yang mungkin after COVID recovery. Nah itu saya nggak tahu karena kan itu kan sekali lagi manajemen ya yang tahu. Artinya kan waktu itu pasca COVID sudah beli pemain. Udah bakar uang lah ya. Nah apakah ini proses recovery? Ya bisa jadi budget yang ditahan. Kalau saya menangkap ya, karena saya awam dan jauh dari circle manajemen, ya kelihatannya sih saya melihatnya manajemen bisa jadi nggak jor-joran. Yang saya tangkap ya Mas Gusti. Jadi kalau misalkan apakah Coach Aji ya itu masih 50-50 sih, gitu loh, masih 50-50. Sekali lagi. Kalau saya melihat sekarang stadion nggak pernah penuh loh Mas. Kandang loh. Yang GBT ya mau sekarang itu harganya mahal. Tapi semahal apa sih? Kalau tagline-nya teman-teman bonek kan ya mau berapapun kita nggak ada isu lah rasanya. Nggak ada masalah harga tiket nggak ada kan? Gak ada. Jadi kalau saya lihat itu ya kalau saya mau datang ke stadion saya dapat apa sih? Kan yang dipinginkan Persebaya ini menang. Oke lah kita ini nggak bisa menutup Persebaya ini menang. Wong Madrid aja juga nggak bisa menang satu musim penuh. Gitu. Tetapi at least kalau di kandang itu kan mencerminkan 3 poin ini harga mati. Gitu. Bagaimana cara kita bermain? Siapapun lawannya. Nah, tapi ini ada nggak? Saya ngelihat kalau di TV ya, buset sepi loh Mas, sepi loh. Terus bagaimana kan kita kalau dari kamera itu kan nyorotnya pasti ke Tribun Timur, Tribun Kidul, kemudian di Utara. Enggak full loh Mas di tribun yang atas itu. Nah itu kan berarti fase di mana nggak tahu ya kalau sekali lagi tidak bisa mewakili semua opini, tapi kalau dari saya pribadi kok ada fase di mana orang itu bosan. Ya saya beli segitu nggak ada hasil kok. Padahal di Indonesia ini income dari tiket ini masih jadi pemasukan nomor 1 loh. Nomor 1. Menghidupi selain dari sponsor ya. Ya. Sehingga ya babak belur juga tuh. Ini musim ini kan dari awal musim kita kan nggak ganti pelatih. Seharusnya kalau musim kemarin, misal nih musim kemarin Coach Aji udah nemu nih pattern buat Persebaya ini. Kalau dia udah percaya sama pemain-pemain musim kemarin, kenapa ya musim ini tuh hampir 80% tuh pemain baru semua? Bahkan hampir setiap musim deh. Kalau itu. Iya kan? Iya itu. Waktu itu runner up ada Dio Campos. Dirubah dengan pemain yang mungkin grade-nya lebih tinggi. Ada Makan Konate, gitu kan. Mahmud Ed juga masih debatable lah. Maksudnya dia baru didatangkan gitu loh. Jadi nggak tahu sih dia ini ngecun apa enggak gitu loh. Bisa mempertahankan David da Silva gitu kan. Kemudian ya pemain-pemain lokalnya juga menurut saya grade A gitu loh. Main sudah terjadi waktu runner up itu sebenarnya sudah terbentuk. Sebenarnya kampus nggak perlu dibuang pun harusnya sudah bisa nyepel. Udah jadi lah saya. Gitu. Dirubah lagi. Kemudian COVID, kita ketika COVID selesai datanglah itu nama Bruno TC, Marcelino, Kambuaya, good lah. Arif Satria. Iya kan? Iya dong. Arif Satria suka juara dong. Gubernur Arif Satria. Masuk di TC itu masuk nggak ya? Di waktu zaman TC ada nggak ya? DDS. Siapa itu? Arif Satria. Masa sudah pindah ke Rans FC? Ya itulah. Artinya itulah. Kalau saya lihat mungkin hampir 80% siap lah, gitu kan. Berubah juga.
Tapi nggak sebanyak musim ini, Pak. Hampir semua lini tuh berubah semua loh. Nah, sekarang saya balik lagi. Ini pertanyaan saya pribadi ke manajemen sebetulnya. Ini permintaan siapa? Gitu. Ini permintaan siapa bisa jadi. Tetapi gini loh Mas, kan kalau nggak salah itu yang digemborkan kan Persebaya punya klub internal ya. Iya. Klub internal ini yang nanti akan mensupport, menyokong pemain-pemain senior. Jadi kata apa ya, bang pemain lah. Bang pemain. Iya. Ya. Kemudian muncullah era juara EPA, ada Hernando, ada Rizky Ridho, Koko Ari, mungkin ada pada saat itu Zulfikar Ahmad, kemudian dan masih banyak lagi lah pada saat itu. Nah, tapi ketika ini kan yang akan skemanya ini kan akan naik dan sudah naik kan, dan akan mensupport tim inti. Tapi berapa lama kita bisa pertahankan itu? Harapan saya ini pemain internal Persebaya ini ya bisa still di Persebaya sampai minimal Persebaya juara lah. Enggak juga. Lepas juga. Ketika timnas sudah berlabel timnas, ya sudah normal kalau harganya naik. Bisa nggak dipertahankan? Sekarang Tony nih sudah masuk timnas. Berapa lama bisa dipertahankan? Naik masih harganya. Iya. Hilang lagi. Jadi konsep mensupport dari tim internal ini ke pemain senior nggak jadi juga. Lepas kok. Siapa tuh? Coba. Marcel lepas. Pastilah, Belgia lebih oke. Iya dong. Gitu loh. Coba. Ini kan oke, saya ini sebetulnya manajemen boys. Ya, saya ini manajemen boys. Cuman geram juga kita itu. Percaya proses gitu ya. Ya ini titiknya. Gitu. Saya nggak menyalahkan kalau stadion akhirnya nggak penuh. Iya. Apa proses apa ya, ini kita kan nggak ada prospek. Lah kan pengennya ini pemain internal naik, nggak bertahan juga. Entah faktor apa juga kita nggak tahu juga ya kan. Ya kalau misalkan memang kita harus akui bahwa Persebaya ini adalah pemain yang nggak pernah nunggak pemain lah. Klub yang nggak pernah nunggak pemain. Kita harus akui. Nah cuman outputnya itu kan adalah berharapnya setiap tahun ini semakin bagus lah ya. Karena kan apa ya? Biasanya kan gini kan, Pak. Musim ini udah ketemu nih pattern permainan Persebaya kan. Dengan pelatih yang sama di musim berikutnya, harusnya kan menambal sesuatu yang kurang nih. Iya. Iya kan harusnya gitu. Bukan malah bedol desa. Mulai lagi Kasim Botan, Wildan Ramdan. Oke, kita coba bahas apa ya transfer pemain musim ini ya. Dari belakang sampai depan. Kalau kiper nggak ada perubahan lah. Keren. Ya kan dua-duanya oke. Semua ini. Semua. Meskipun nanti kan bisa lah. Bisa. Ya aku berani bilang keren ini. 11-12 lah. Enggak ada isu. Enggak ada. Dia tuh selalu bikin apa ya penyelamatan di save mahal. Enggak main-main lawan Arema. Persija. Oke. Keren ya. Maksudnya super sub-nya itu apa ya? Ditinggalin nanti kita masih enggak khawatir lah ya. Enggak kayak Inter lah ya. Iya. Coba dari belakang ya kita. Lelis. Dan Dusan. Stefanovic yang dikatakan jadi Leonardo Bonucci ya. Kacau juga. Mirip sih secara postur. Saya Lelis ya. Berarti downgrade ya, Pak. Bisa jadi. Ya kayak apa alasannya? Ya kacau juga Coach Aji pilih pemainnya. Kan Coach Aji ini terkenal tidak mau membeli pemain yang sudah beredar di Liga 1. Gagal Coach Aji ini. Instingnya nggak tahu, mungkin scoutingnya. Kan scouting toh? Iya. Mungkin nggak dari video aja. Nggak tahu scoutingnya, nggak tahu pinter-pinter ya ini ya kan kita nggak tahu, iya kan? Iya. Dengan modal YouTube. Ya. Ini. Nggak tahu dia tuh waktu jadi YouTube itu ternyata cuma latih tanding, ya kan nggak tahu juga kita kan. Jadi kalau misalkan kita tampilkan yang terbaik kan, saya ada juga ikut bolanya flip gini, ya kan itu take bolak balik. Itu sih downgrade. Menurut saya ya sekali lagi menurut saya. Lelis sama Dusan downgrade. Mending Lelis lah ya. Secara kepemimpinan juga, secara ketenangan juga, terus kita ini punya back jangkung.
Tapi setiap ada bola mati atau corner kick, jarang itu menang. Selalu Minimal itu kan, ya walaupun nanti headingnya itu ke lepas kemana, tapi minimal dapat lah. Ya. Ini enggak juga. Enggak ya, padahal jagung. Jagung. Bonucci loh, ini Italia loh ini. Ya enggak. KW berapa gitu kan? Oke. Oke. Geser ya, Pak. Rizky Ridho. Sama siapa? Kadek. Ya Rizky Ridho. Ya Rizky Ridho. Ya sekali lagi gambling juga kok saja. Nah itu aku nggak tahu tuh budget atau gimana sih, Aku kenal Kadek tuh waktu dia tuh di Persebaya sudah. Oh Kadek, Sersing. Oh Madura. Madura. Aku tahunya di Madura. Nah, sampai aku mikir gini, mana ada Madura sama Kadek? Paling Mat Soleh, Hasan ya kan? Iya. Ini Kadek ini. Iya benar. Apa ya? Ya kalau kata-kata anak-anak yang lu mainnya tenang gini, sama harus gitu. Hongkong juga. Caco juga kan. Ridho sudah nggak ada tuh. Downgrade lagi. Downgrade. Jauh banget. Jauh. Ya kan Ridho kemarin juga main kualifikasi Piala Dunia. Oke juga kok. Ya grade A bos. Dibuang nggak tahu nggak ada grade berapa. Ya intinya nggak malah lebih bagus lah. Itu kok berani pasang juara di awal musim ya? Apa ya? Antara percaya diri sama over tadi. Ya di blended ya. Ya akhirnya kacau kan. Kacau juga gitu loh. Kacau lah sudah. Nah ini menarik ini. Atta Bala sama Reva Adi. Yang sama-sama musim sebelumnya jadi idola bonek ini. Atta Bala sama Reva Adi. Reva masih bagus sebelum dia hijrah ke Madura. Enggak tahu ya. Reva bisa berhasil menggantikan posisi Ruben pada saat itu. Benar. Ya, benar sekali. Sebelumnya siapa tuh yang pemain Liga 3 tuh yang direkrut sama Aji tuh? Kan sebelumnya itu toh. Oh, ini siapa? Siapa tuh? Frank Sokoy. Frank Sokoy kan. Aduh. Ya masih belum bisa lah. Masih belum siap di Liga 1 pada saat itu. Iya. Jadi Reva Adi oke. Cuman mungkin kan usia juga bisa berpengaruh ya Mas. Sama main sosmed enggak ya? Ya. Kacau. Aduh. Ya. Saya tidak mau menyerang pribadi. Nanti kena DM gitu loh. Kok pernah ya, Pak? Enggak. Alhamdulillah enggak. Kalau saya lihat ya maksudnya. Kalau saya bilang sih ya 50-50 lah. Reva oke, Atta oke lah. Reva oke, Atta oke. Jadi nggak ada isu mau siapa. Gimana tuh? Karena up and down kan. Nah ini tengah-tengah gimana? Up down ya. Up down. Kan ada gitar up down kan? Iya. Ya mau siapa aja oke lah. Nggak ada isu. Berarti kita beda. Oke. Kalau Bala. Mungkin lebih muda. Lebih eksplosif. Terus lebih murah juga. Oh iya. Ya mungkin pada saat itu manajemen melepas Atta. Mungkin karena Reva balik ya. Ya mungkin lihat histori Reva sama teman-teman bonek juga kan. Iya betul. Ada kedekatan lah. Oke. Jadi selera ya, balik ke selera ya. Iya, jadi betul. saya oke lah, aku mending Reva, Mas Rusdi, Atta oke. Gitu kan. Gak apa-apa kan? Ya nanti teman-teman mau ngasih komen siapa mau komen Gak apa-apa. Nah ini persaingan alumni EPA ini. Bek kanan ya. Yoi. Koko sama Catur. Koko ya. Tahu ya, gue liat main Catur kan sempet kapan hari itu nyidrai siapa tuh pemain Adi Setiawan. Adi Setiawan ya. Yang sampai ditanduk keluar tuh. Kalau siapa Catur ini hampir mirip karakter mainnya sama Koko. Iya. Sering menusuk-nusuk cuma mungkin emosi. Iya, lebih akhirnya kok saya kesannya ya Mas ya. Kok mainnya tarekam gini, Jun. Iya. Ya bener ya, Persebaya ini wani ngosek ngeyel. Tapi kan konsepnya gak gitu juga sih, Mas. Gitu Iya, ya. terus pengambilan keputusan. Timingnya juga. Ini harus dipasing apa disitu. Iya, kan? Kadang itu capek kita lihat itu ya. Sudah bangun dari awal gitu kan. Sampai mendekati kotak 16 lawan, passingnya ngucurut juga gitu loh. Ini bola mau kemana kadang nggak sampai. Itu apa ya Pak ya? Apa memang ya wis sakmono iku apa memang belum harus dikasih terus?
Saya nggak tahu sih Mas. Kalau kata almarhum papa saya nih, skill aja nggak cukup, speed aja nggak cukup, Nah, IQ. Jadi kapan momen itu harus passing? Kalau nggak bisa passing nggak usah paksakan bos, balik lagi. Nah gimana? Siapa sih pemain intelek itu? Marcel itu intelek, Kambuaya intelek. Jadi pemain tuh enak tuh. Kapan bola ini harus ini waktunya? Arhan. Ya kalau saya lihat mainnya timnas oke lah, gitu loh. Nggak bola ini under ke depan tanpa visi yang jelas gitu loh. Nah ini catur ini yang menurut saya sekali lagi kacau juga. iya. Saya masih mending Reva passing-passingnya. Oh iya. Minimal itu on target lah. Ini nggak sama sekali. Bahkan Ada yang on tapi banyak nggak sampainya. bahkan apa ya? Kalau pemain sayap ya, back sayap itu kan minimal sama lah seperti winger ya. Pasti. Asis lah kalau nggak bisa cetak gol, asis lah. Iya. Udah, ya kan konsepnya ada Trent Alexander-Arnold. Kemudian ada siapa lagi? Darmian. Kemudian ya artinya kan ini sepak bola modern menuntut ini gitu. Ya gerak lah ya. Jadi bukan hanya maju apa nyerang atau mundur tapi kan minimal ada finishing touch dari dia itu apa passing sudah. Ini nggak ada. Belum ya bisa bisa jadi ini kan debut catur di Liga 1 ya harusnya. Iya. Sehingga ya masih butuh waktu lah. Sedangkan Koko sudah jadi. Iya. Saya mending Koko. Koko ya. Downgrade. Terus Mas Rusdi mending mana? Catur. Koko dong. Ah sudah. Koko katanya. Koko tuh ya wes Arnold banget. Iya. Dan sempat dilirik Sintayong loh. Sempat. Kan sempat ada media yang bilang siapa ya? Ini Koko ini pemain karakter yang disukai Sintayong. Iya. Dia cedera, sembuh dikit panggil lagi. Gitu. Ya itu. Cuman mungkin di Madura United ya itu tadi lah. Jadi si Ridho itu bagus itu. Dia menjaga performanya. Jadi kepake terus sama timnas. Nah Koko ini harus sama seperti itu. baliklah ke Persebaya. Iya dong. Nggak tahu, saya kan nggak ikut kejuaraan dua gitu. Iya dong, Nah, harus iya. balik dong. Iya. Nggak bisa kalau catur sendiri. Iya. Nggak bisa. Nanti salad buahnya tak beli lagi gitu. Saya pernah konten bareng Iya. sama Koko. Oh iya. Nonton lagi lah. Iya. Sama Mas Hermawan aja. Maju ke depan lagi Pak. Dikit Siap. ke depan. Dulu siapa ya di MF kita ya Pak? Kalau dulu itu sempat ya Adi Setiawan ya. Oh Adi Setiawan ya. Ya. Meskipun agak pernah geser kanan kan dia. Pernah. Ya multifungsi lah ya. Multifungsi, ya. Kan Adi Setiawan. sepak bola modern kan juga harus menuntut multifungsi kan. Adi Hidayat sama siapa? Adi Setiawan sama Hidayat atau Adi Setiawan sama Ripal? Atau Sama Ripal dong. Adi dong. Adi ya. Padahal posisi sama juga sama Hidayat. Adi sama Hidayat, saya mending Hidayat. Adi sama Hidayat. Saya mending Hidayat. Kenapa gitu Pak? Ada satu passing yang berkesan menurut saya. Oh aku ingat itu. Ingat. Itu strikernya Baldi. Ya itu yang dia bus jauh men. Iya. Sampai kipernya kedengkek itu. Hidayat Itu kan Hidayat. tidak dia kasih passing. Mahal itu. Bertahan. Oke juga. Sejarah. Sekarang siapa pemain Liga 2 yang masih bertahan sebelum Ovan masuk? Hidayat. Sampai dilabeli karyawan tetap sama bosnya. Harus dipertahankan. Harus itu. Sampai dia bilang udah saya cukup. Dan ketika kan musim lalu waktu zaman Adi Setiawan masa pernah mainnya. Masih tetap di sini. Kan itu susah cari pemain seperti itu, Mas. Itu gak main ini. Jadi Dengan usia masih relatif belum. Relatif. Iya kan? Dia bisa pindah ke mana-mana. bisa. Dia masih tetap stay. Badan sohibnya Alwi sudah promosi juga klubnya tuh. Promosi Ya kan? juga. Jadi ya itu tadi, saya Hidayat sih. Hidayat ya. Kobra. Sama siapa? Arin. Alwi dong.
Kalau Ari udah pulang Ya, kerja. ya. Alwi dong. Kok bisa lepas ini? Nggak ada kesempatan. Alwi itu kalau saya lihat ya konsep bermainnya nothing tulus men. Pernah ditaruh di sayap, pernah ditaruh di gelandang bertahan, pernah ditaruh winger, fullback juga pernah. Posisinya Reva. Waktu lawan Persija di final Piala Gubernur. Bagus juga. Itu nggak tahu ya. Mungkin Alwi sendiri yang tahu jawabannya kenapa dia bisa sampai Menit bermain. Udah hilang menit bermain. padahal pelatih juga sama loh. Juga Kapten loh dia. Nah itu tadi juga. Itu sih sempat ada apa ya sedikit pertanyaan dari teman-teman. Ada apa ini Aji sama Alwi? Ya kita juga nggak mau ngejudge. Ini yang salahnya nggak. Ya urusan mereka. Ya. Tapi prinsipnya ya Alwi bagus. Tapi kalau performa itu tetap dong. Oke. Daripada Cobra ya. Gitu loh. Alwi. Down. Tapi nggak tahu ya versi teman-teman seperti apa kan nggak tahu. Ada mungkin kan ini kan selera lah ya, selera. Siapa? Maju dikit. Oke kita pasang si Valenti lah sekarang ya. Udah gak di sini ya. Sebetulnya dipinjamkan. Dipinjamkan kan statusnya? On loan. Iya kan? Iya. Si Valenti sama siapa ya kemarin kita ya? Aduh sampai lupa ini. Gak ada, ya Marcel. Oh iya. Marcel kan atau Kambuaya. Iya dong. Kambuaya kan di sentral. Tapi Marcel lebih pasti Kambuaya lebih ke belakang. Ke belakang ya. Ya anu. Marcel ya. Z atau Marcel ini. Beda karakter lu ini. Beda karakter. Kalau Marcel kan ya tipikal attacking midfielder seperti Roberto Pugliara. Terus siapa lagi? Siapa lagi ya? Ya tipikal Konate, Kakak. Tapi kalau Z ini kan lebih ke Rui Costa, Pirlo, gitu kan sih? Iya kan ya? Dia yang ya playmaker lah ya. Iya. Ya mirip lah sama si Lizio. Mirip sama Lizio. Tapi at least dari semua pemain nomor 10 era comeback-nya Persebaya, Pugliara, Lizio, Konate, masih Z ya. Si Valenti, ayo berani udah. Ini kok bisa main flamboyan, nggak banyak lari, tas bola ke sana sampai bos. Bola muntah dari striker sikat klub masuk. Bisa dikatakan kesalahan lah ya ini sampai dipinjamkan itu loh. Nah ini kan transisi. Kan masa peminjamannya ini transisi. Dipecatnya Coach Aji, Gambau, Uston. Di era Gambau Uston itu. Gambau. Ya nggak tahu ya. Kalau saya lihat secara teknis nggak ada masalah. Secara permainan nggak ada. Nggak ada. Sampai sekarang Persebaya terseksa karena nggak ada playmaker udah. Nggak ada nomor 10-nya. Nomor 10 ini kan bisa attacking, ya bisa seperti karakter seperti Pugliara, Marcelino bisa. Ya otak permainan dong harus. Iya. Mau nyerang apa mau bertanya dari nomor 10 ini tiga gelandang bertahan dijadikan satu. Itu nggak pusing monster itu. Z Valenti mahal itu. Jadi teknis gak ada masalah. Teknis gak ada masalah, nggak tahu ya di luar itu kita nggak tahu juga ya. Ya nggak tahu juga gitu kan. Ya jadi pertanyaan saya kenapa dia lepas? Ya banyak ya rumor yang menyampaikan bahwa katanya non teknis. Nah tapi kan kalau kita sepak bola ngomongnya teknis Pak. Ya kalau misalkan apa ya? Bisa nggak sih Pak kayak gini? Bisa nggak ngurus kan nang jopo di luar lapangan seperti apa? Yang penting kan mainmu kena ya wis. Lah itu kalau misalkan di Liga Inggris Tevez. Nah, kalau Tevez itu orang yang latihannya ogah-ogahan. Tapi kenapa dipercaya oleh Sir Alex Ferguson? Main champion, bos. Nggak mau. Rio Ferdinand bilang, Tevez ini orang yang paling males ketika latihan. Lari aja nggak mau dia. Kayak orang jalan. Ini kalau udah main. Tapi kalau sudah main, beda, bos. Lah ini kan nggak boleh lah kita ini kalau misalkan non teknis, di bawah hati, akhirnya jadinya penilaiannya
apa ya? Ya kalau saya ini kalau dia bisa berkontribusi lebih di lapangan. Kalau masalah nggak tahu ya apakah betul kayak Tevez ya. Kalau Tevez ini kan karena latihan. Kita kan? ini kembali lagi dengan apa ya? Misalnya kalau memang ada masalah gini ya dong. Sekarang kan berarti ada big question ya. Pertanyaan besar, kenapa pemain seperti Z ini keluar? Nah ini kan. Gitu loh. Nah, sayangnya saya bukan pelatih. Loh kalau saya pelatih, apalagi sekarang Monster ini pelatih bagus. Dia yang bawa Bayangkara juara kan ya? Enggak ya? Oh, enggak. Bukan ya? Tapi minimal Bayangkara bagus lah. Iya. Dipegang sama dia. Panggil lah. Cocok nggak sih? Ya kan pelatih mau, nggak mungkin lah kita seorang pelatih kalah dengan pemain. Nggak boleh, nggak ada cerita. Kalau Z nggak mau di eranya Monster nggak mau ngikut apa katanya dia, nggak usah pakai. Tapi ini kan masih posisinya loan. Kalau saya jadi Monster, panggil. Minimal sekarang kan nggak ada istilah jarak, gitu kan? Zoom deh, gitu. Video call deh. Lu kalau misalkan kita pakai seperti apa sih maumu? Terus mau ya kalau misalkan nggak ada hubungannya sama sepak bola ya terserah dia lah. Yang penting kamu saya tuntut ketika main di lapangan total. Faktanya ketika Z main bagus. Nggak ada pemain nomor 10 selepas comebacknya Persebaya punya playmaker seperti murni bos playmaker ini. Mahal pemain ini. Ayo coba. Ini sudah. Memang ngeri ya. Ngeri mas, ngeri. Tendangan bebas, waduh. Tendangan bebas, oke. Ngatur tempo, oke. Ngeri lah. Ngeri. Pokoknya selama saya melihat Z, karena kan kita penonton ya. Ada si main itu enak sudah. Persebaya ini mainnya ya. Nah itu tuh. Layak lah untuk besok dipanggil lagi ya. Panggil dulu lah. Ajak ngobrol. Saya pengen kamu skemanya seperti ini. Bisa nanam. Oh. Ya itu kan era Gambau kalau nggak kepake. Tetapi kan ini Monster. Panggil dulu pemain mahal ini. Gitu loh. Kalau dia nggak bisa tetap sakarapi dewi atau mungkin secara non teknis bermasalah dan nggak bisa diatur, ya wes nggak klub dewi aja kok. Dewi. Itu kan gitu. Ya gimana pelatih harus lebih. Gitu. Ya sama lah pelatih dunia. Guardiola, Ibrahimovic parkir sudah nggak bisa nurut kok. Gitu loh. Terus apa lagi? Tevez bilangnya nggak, ya lama-lama nggak bisa nurut juga. Buang ya. Buang. Banyak pemain. Kakak nggak cocok sama buang sama Mourinho. Siapa lagi? Yosef mas. Lo siapa? Kita lo siapa mas? Kode pak produser. Gitu. Tetap sih. Mahal nih. Nggak ada. Ayo coba sebutkan Liga 1 playmakernya kayak gini. Ada nggak? Semua rata-rata attacking. Iya model-model. Iya. Pelihara lah. Nggak ada bos. Ini vintage, flamboyan sudah favorit lah saya. Ini kayak era-era sepak bola Serie A tahun 90-an. Wih, Rui Costa. Rui Costa, gitu kan. Ngeri lah. Oke. Jadi ya? Z ya, udah ya. Paten ini. Paten. Ya tapi nggak tahu lagi. Sekarang kan kalau permainan bagus bos. Iya sih. Nah kalau dia dipinjamkan berarti kan ada yang salah. Nah ini kan eranya sudah baru. Nggak tahu lagi ya. Ini kan kita posisinya masih di Kediri. Harusnya sih sudah terjalin komunikasi antara Monster dengan Z. Harusnya sih. Next. Oke lah, maju lagi ya. Ya. Ini kita nggak bicara putaran kedua ya. Awal-awal musim ini loh ya. Ya. Putaran kedua kan si Robson itu kan. Kacau juga. Oke, kita awal musim Kasim Botan sama Novian Dani. Gak ada yang lainnya mas. Enggak ya maksudnya. Nah kalau Kan dulu kan
Dulu kan TC toh. Ini yang pinggir kanan loh. Ya makanya kenapa saya pasang Novi Andani di situ. Kalau Taise ya udah pasti Taise dong. Lu kan ada Supri ya. Yang lain aja lah. Iya. Novi Andani aja. Ya wis saya ikut lah. Ya Novi Andani lah. Novi Andani. Ya ngosek ya, lebih ngosek ya. Iya, lebih ngosek enggak angger lari lah ya. Iya. Novi Andani lah. Ya. Novi Andani masih ada pembeda lah dia. Ada pembeda. Super sub banget ya. Super sub. Iya. Super sub. Kalau itu mungkin memang kontrak habis dan ya kan dia kan masih terikat di salah satu kesatuan kan dia. Iya. Anu kayak Alwi ya, Kayak Alwi terus apa dulu waktu ikat kita kasusnya si Abdullah Saluhu. Iya. Ada non teknis lah. Ya, non teknis. Kalau teknis ya masih Novi Andani. Ya ngapain kok masih sama Supriyadi? Yang lain aja. Iya. Ya karena posisi itu. Nah, ini enggak ada pilihannya TC. Iya sih. Ya kalau ada TC ya TC. Nah makanya nggak pasang Taise. Ya udahlah kalau pemainnya gitu berapapun nominalnya jelas lah ambil. Iya. Taise ya. Taise lah. Apalagi sama Bruno tuh, waduh gitu. Bos. Ngeri sudah. Nggak ada obat, no medicine. Nggak ada obat sudah. Apotek tutup. Tutup sudah. Iya. Bagus. Nggak ya. Ya kalau sekarang sih pilihannya Novi Andani sama anu ya. Novi Andani lah. Bruno sama Su. Bruno dong. Bruno ya. Ya kalau misalkan bisa ngomong ya dari semua pemain Persebaya asing saat ini ya yang layak dipertahankan cuma Bruno. Karena posisinya kan on loan. Kalau misalkan itu bisa ditarik ya Z sama Bruno. Ya. Yang Victor masih kurang. Masih banyak kayak gitu. Kalau seperti itu ya dan sampai SM bos. Wow, itu siapa? Yuran. Wow. Loh kalau misalkan pilihannya kayak gitu masih banyak. Ayo, cari aja lagi. Monster ini kan pasti, ya ini kan era pemainnya Gambau toh. Gambau kan? Iya Gambau. Ian ya. Gambau. Ya, cari lagi lah. Pasti nanti Monster kan punya scouting sendiri. Apalagi dia juga lumayan berpengalaman di Indonesia kan. Siapa itu? Kalau Monster. Saya itu kadang-kadang kalau udah kayak gini, tarik aja sekian 2 sel itu loh. Kalau strikernya udah kayak gini bos. Ayo lebih ngosek. Tapi nggak tahu ya usianya sekarang ya. Iya sih. Di mana sekarang? Itu loh klubnya Atta Halilintar kalau nggak salah ya. Iya. Apa Bekasi United ya? Yang kuda poni apa itu loh? Liga 2. Liga 2. Oh masih main. Main. Mending ada Ezekiel. Gini kan kalau selebrasinya itu kan lebih. Tapi tengah harus Z ya. Z. Kalau ini Paulo Henrique misal tengahnya ada Z nih, jadi nggak sih dia? Bisa. Kenapa bos? Ini apa si Henrique sama Paulo Victor ini beda karakter. Beda. Kalau tadi kan sempat diskusi, iya bener-bener target man lah. Ya. Target man, mana bola ya? Saya yang ngabisin. Ya. Mana bola? Kalau sekarang modern nggak bisa kayak gitu. Kalau gitu ya mending Balde loh. Sama-sama goal getter lah ya. Sama-sama goal getter. Kalau saya pilihannya antara Henrique sama Balde. Mulai papa kesini ya, Balde terus papa. Balde mania. Iya Pak. Saya terkesan dengan golnya yang itu mahal bos. Mahal itu. Top skor Piala Indonesia dong dia. Balde. Cuman mungkin nggak ada. Nggak kadang apa ya? Dia tuh semua bola jatuh di mana? Ya disamperin aja sama dia. Bola ini bola kaki nih. Iya. Glosor. Iya. Tapi gol. Ya itu akhirnya masuknya ke laki ya. Iya tapi gini loh. Tapi memang kalau berkesan gol dia waktu di Persib. Iya. Iya kan? Aduh. Tapi minimal Balde ini kuat lah bola udara. Kuat lah. Henrique. Berkali-kali saya kok melihatnya ya mungkin nggak ada playmaker ya men. Iya mungkin ya. Karena apa ya? Kalau ini saya sendiri ya, saya lihat proses golnya si Henrique ini, ya benar-benar striker murni dia. Iya. Nggak banyak
Sering banyak marah loh ke siapa tuh Duarte. Goreng aja kanan kiri. Enak men, skillnya Duarte itu. Tapi kadang ininya loh. Kapan harus passing itu boyo jangan dibawa terus gitu loh. Dia kan siap kanan kan? Kanan Duarte. Bek kanan catur. Kanan tapi kidal kacau juga nggak akan bisa passing itu. Nggak bisa dia pikirnya si Pak siapa Gambo kan dia kayak Arjen Ruben kan? Iya, cut inset. Ya, sup. Nah, tapi kan dia enggak juga. Hilang momen. Ikut terus. Hilang. Iya. Harusnya pengennya kayak Robin dia. Gitu loh. Nah, harus kan kalau kayak gitu kan kalau memang niatnya untuk passing. Ya kanan dong. Nah, kecuali kayak Bruno kan? Bruno. Dia enggak passing. Enggak passing, shoot. Bagus semua. Kalau sudah dia cut off, tuk neko gol ini. Buka Niki. Wes gol. Buka Niki jos. Aduh. Tapi memang ada perubahan lupa ya Bruno ya. Waktu masih pertama di Persebaya ya lebih emosional gitu. Terus dari teknik flashing dia, gitu wah. Ya menurutku dengan usia yang masih 22 23 ya. Iya, sepantaran sama saya itu. Oh sama juga sama saya. Enggak tahu kan aku lihat di This Way sudah diperpanjang 2 tahun nih kalau nggak salah. 2 tahun. Bagus lah. Ya ini aja yang bagus Persibaya. Iya, tinggal cari tandem dia aja. Tuh, di sisi sebelah kanan ya. Ini sejak kapan back asing pilih 2 itu? Maksudnya pemain asing dihabiskan di back gitu lah. Itu saking apa ya? Gugup. Bisa jadi. Karena kalau bukan mengecilkan seorang Kadek ya. Kadek waktu main di DMF dia berhasil matiin si Pluim loh. Iya. Cuma mungkin nah itu karena bagusnya Monster toh. Nah, dengan pemain yang ada udah nggak bisa nyalakan Monster. Udah bagus pelatih. Keadaan aja yang memaksa. Mau nggak mau kamu harus dari DMF nih. Iya. Pelatih itu. Pelatih keren ya. Punya visi. Dengan pemain yang ada bisa seri atau bagus ini. Ya kalau kalah dengan Borneo, ya wajar lah. Spek pemainnya gimana bos? Iya sih. Sudah. Ya kan ada yang ngomong gini. Halah wis musuh Borneo itu lagi ulang tahun nggak mungkin menang. Momen ini jangan bilang gitu. Persija kita menang di Jakarta waktu itu momen perpisahan BP. Dihancurin sama si Osvaldo sama si Diogo Campos. Iya, Diogo Campos. Nggak bisa bilang non teknis, tetap teknis. Saya Persibaya ini klub besar ya. Saya kayak nggak ngelihat itu auranya di tahun ini. Kayak mediocre bos. Sekarang gini loh, kita menang nih 2-1 nih. Waktu lawan apa? Sleman ya. Iya kan? Sleman. Si Bruno Panenka itu kan. Iya. Persibaya menang 2-1. Kalimat terakhirnya nggak enak. Dengaran. Ya itu. Loh ini kan efek ya. Kalau ini bola salju ini efek. Ya saya nggak tahu, sekali lagi nggak mau mencampuri urusan manajemen ya. Tetapi manajemen harus pekan. Udah sepi bos. GBT sepi. Itu loh Pak sebegitu ya. Nampung main di Taman Sari. Sekalian. Penontonnya segitu kok. Aja, nggak sakit itu. Pendapatan terbesar dari penonton. Nggak ada isu kalau misalkan harga dibeli, tapi mainnya harus. Bukan itu, entertain. Nggak ada.